مرحبا أهلا النوادي. Nah, di sini ada kata idza ya, wa idza kana raqiba. Saya bahas sedikit ilmu nahu karena ini penting sekali. Paling banyak nih lafaz idza, id di dalam Al-Qur'an itu sangat banyak. Begitu juga di dalam hadis Rasul SAW. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya idza, pakai alif di belakang. Idza ada id. Nah, saya gunakan metodologinya Al-Imam Ibnu Hisham Al-Misri, salah satu ulama ahli bahasa Arab di zamannya. Ya, beliau saking pakar di bidang bahasa Arab, itu Ibnu Khaldun yang lahir tahun 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah, mengatakan mazilna nahnu bil Maghrib nasma'u annahu zahara bi Misr alimun bil Arabiyati yuqalu lahu Ibnu Hisham anha min Sibawih. Kata Ibnu Khaldun, kami berada di Maghrib, di Maroko dan sekitarnya. Kami mendengar bahwa muncul salah satu tokoh ulama besar ahli bahasa Arab di Mesir, dipanggil dengan nama Ibnu Hisham. Nah, beliau ini lebih ahli dalam bidang ilmu nahu melebihi Imam Sibawi. Nah, Imam Sibawi ini salah satu tokoh yang sangat pakar dan punya pengaruh besar di dalam perkembangan ilmu nahu. Uniknya beliau bukan orang Arab, orang Persia, asli orang Persia, tapi menjadi salah satu tokoh ulama pakar bahasa Arab dunia di zamannya. Meninggal usia muda, tidak sampai 40 tahun meninggal dunia. Ya. Sibawih sendiri itu dari bahasa Persia, artinya aroma bau apel. Bahasa Persia artinya aroma bau apel. Kil, karena beliau punya badan itu mengeluarkan aroma bau apel, hanya diberikan sesuai dengan namanya Sibawih. Nah, Ibnu Hisham Al-Misri ini punya cara menerangkan ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, selalu memberikan contoh Al-Quran dulu sebagai contoh untuk dikaji secara bahasa, secara tinjauan ilmu nahu, balaghah, dan ilmu-ilmu bahasa lainnya, bahasa Arab tentunya. Itu beliau selalu meletakkan Al-Quran sebagai contoh, kemudian dikaji. Dan itu cara yang paling terbaik ya. Karena tujuan belajar bahasa Arab untuk mengenal dan memahami Al-Quran. Baru setelah itu hadis Nabi Muhammad SAW. Setelah itu syair atau aqwal ulama atau contoh-contoh yang dikarang oleh beliau. Nah, Ibnu Hisham Al-Misri, beliau menulis satu kitab tentang ilmu bahasa Arab yang sangat terkenal berjudul Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Dan kitab tersebut beliau tulis tujuannya untuk membahas ilmu bahasa Arab. Tapi karena contohnya banyak diambil dari Al-Quran, maka mirip-mirip kitab tafsir Al-Quran. Ada ulama yang meminta kepada beliau, kenapa tidak menulis kitab tafsir Al-Quran? Kata beliau, Al-Mughni Yughni, ya kitab Mughni Labib sudah cukup menjadi kitab tafsir. Karena contohnya Al-Quran, kemudian dikaji secara bahasa. Nah, itu yang saya gunakan untuk memahami ilmu bahasa Arab, ilmu nahu. Biasakan menggunakan contoh Al-Quran. Dalam Al-Quran lengkap, contoh secara kebahasaan itu lengkap, ada semua di situ. Dan beliau ini luar biasa, punya kelebihan. Ibnu Hisham memiliki kelebihan, salah satu ulama yang sangat paham setiap huruf-huruf hijaiyah. Bukan arti ya, nilai-nilai filosofi yang ada di setiap huruf itu beliau paham. Disebut ma'ani al-huruf, ilmu-ilmu ma'ani huruf.
Contoh, ya, beliau pernah terangkan tentang huruf mim, lam, kaf. Mim, lam, kaf. Beliau mengatakan bahwa setiap kosakata bahasa Arab yang terdiri dari mim, lam, kaf itu memiliki makna quwwah wa sultah, kekuatan dan otoritas. Semua kosakata yang menggunakan huruf mim, lam, kaf dan dia menjadi satu kosakata dari 3 huruf itu, maka maknanya pasti berkonotasi kekuatan atau otoritas, kekuasaan. Misalnya, malaikat bahasa Arabnya apa? Malakun. Malakun, huruf mim, lam, kaf. Malaikat kuat. Dan Allah berikan otoritas kepada malaikat. Ada yang mengurus hujan, ada yang mengurus masalah rizki. Itu otoritasnya malaikat. Dan Allah berikan kekuatan luar biasa kepada malaikat. Ada yang mengurus apa? Mencabut nyawa. Kita gak ada daya ketika dia mencabut nyawa. Kenapa? Karena diberikan kekuatan dan kekuasaan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan tugas tersebut. Maka makna dari malaikat itu artinya apa? Satu makhluk yang memiliki kekuatan dan otoritas. Malakun, bentuk jamaknya malaika. Kemudian raja, bahasa Arabnya malikun. Seorang raja punya kekuatan dan seorang raja punya kekuasaan, maka disebut dengan malikun. Ada huruf mim, lam, kaf. Kemudian mulkun, kerajaan. Kerajaan yang memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, otoritas, maka disebut dengan mulkun. Ada huruf mim, lam, kaf. Ada juga milkun, memiliki. Kalau memiliki berarti memiliki kekuatan, karena dia bisa menguasai, memiliki otoritas. Milkun. Ada juga muluk, artinya kerajaan juga, kekuasaan juga. Jadi karena sebab huruf mim, lam, kaf itu memiliki apa? Makna kekuatan dan otoritas. Nah, itu tidak semua ulama punya ilmu itu. Salah satu yang pakar Al-Imam Ibnu Hisham Al-Misri. Dan beliau tidak ngikut madrasahnya Imam Sibawi dan madrasahnya Imam Al-Kisai. Madrasah dalam ilmu nahwu itu seperti madhab, cuma istilahnya madrasah. Madrasah yang terkenal itu ada 2, ada madrasah Al-Kufiyah, ada Al-Madrasah Al-Basriyah. Mazhab bahasa Arab Basra dan madhab bahasa Arab Kufah. Dua-duanya kota di Irak. Ini pakar bahasa, kiblat bahasa Arab di 2 tempat ini di masa itu. Yang Basriyah adalah Imam Sibawi, yang madrasah Kufiyah adalah Imam Al-Kisai. Dan jangan salah bahwa ilmu bahasa Arab itu mirip sekali dengan ilmu fikih. Apa kemiripannya? Yaitu ada khilafiyah, perbedaan pendapat. Bukan hanya di fikih, di dalam ilmu bahasa Arab juga ada perbedaan pendapat. Sebab itulah ada tokoh ulama pakar bahasa Arab bernama Al-Imam Al-Ambari, menulis kitab berjudul Al-Insaf yang membahas tentang perbedaan pendapat para ulama ahli bahasa Arab. Idza disebut sebagai zorfiyah. Zorfiyah az-zorfu lizaman al-mustaqbal. Dia adalah kata benda, dianggap sebagai isim, dianggap sebagai kata benda idza, jika dia menjadi zorof, keterangan waktu. Semua lafaz idza itu memiliki keterangan waktu al-mustaqbal, masa yang akan datang.
masa yang akan datang. Sekalipun dia masuk di fi'il madi, fi'il madi itu kata kerja masa lampau. Tapi ketika ada idza, maka maknanya akan menjadi masa akan datang, mustaqbal. Itu fungsinya idza. Dan idza ini hanya bisa masuk di al-jumlah al-fi'liyah, yaitu kalimat yang terdiri dari kata kerja. Dia tidak bisa masuk ke kalimat yang terdiri dari kata benda jika idza ini difungsikan sebagai zorof zaman, yaitu kata benda yang menerangkan tentang waktu. Saya ambil contoh. Kita ambil contoh pakai manhajnya Ibn Hisham, Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada ayat, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Fa'idha, maka apabila, idza artinya apabila, qara'ta, kamu membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Fa'idha qara'ta, qara'ta ini kalau kita mengkaji ilmu nahu itu adalah fi'il madi, kata kerja masa lampau. Tapi ketika ada idza terlebih dahulu, maka qara'ta ini berubah menjadi kata kerja masa akan datang. Sehingga kalau menerjemahkannya itu adalah, maka apabila kamu akan membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dia merubah waktu, masa lampau menjadi masa depan. Di ayat yang lain, nah, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ada idza apabila, kumtum fi'il madi juga, kalian ingin mendirikan sholat, maka ada huruf fa. Biasanya idza ketika dia difungsikan sebagai keterangan waktu, setelahnya itu ada fa. Idza kumtum, apabila kalian akan, diartikan jadi akan karena masa akan datang. Apabila kalian akan melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah, ada maka fa, cucilah wajah kalian, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku, wamsahu biruusikum, dan usaplah sebagian kepala kalian, wa arjulakum, dan cucilah kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, sampai ke kedua mata kaki. Maka artinya di situ menjadi masa akan datang, yaitu apabila kamu ingin sholat, maka wudulah terlebih dahulu. Ini namanya itnab. Itnab itu ya penjabarannya panjang lebar, tapi maknanya singkat, wudu maksudnya. Artinya sebelum sholat wudu dulu. Itu dalam ilmu sastra bahasa Arab namanya itnab. Lawannya ijaz. Ijaz perkataannya singkat tapi maknanya sangat luas, namanya ijaz. Lawannya namanya itnab. Itnab penjabarannya sangat luas, maknanya hanya singkat. Idza, jadi dia menjadi isim, keterangan waktu masa akan datang. Setiap kata kerja yang masuk, yang sebelumnya ada idza, baik dia fi'il mudhari atau fi'il madi, ya, kalau fi'il mudhari sudah jelas akan makna mustaqbal, tapi fi'il madi masa lampau dia akan berubah menjadi masa akan datang. Kemudian dari zorfiyah ini dibagi dua, ada yang syartiyah, ada yang ghairu syartiyah. Ada yang syartiyah itu perbuatan yang dia lakukan ada hasil, ada jawabnya, namanya jawab syarat. Dan biasanya itu terdiri dari dua kata kerja. Seperti contoh tadi tuh, itu syartiyah tuh.
Ya. Fa idza qara'tal Qur'ana, apabila kamu membaca Al-Qur'an, nah, kata kerja yang pertama qara'ta, fasta'iz fil amr, menjadi jawab syarat, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Jadi jawaban dari perbuatan tersebut. Ada yang idza itu masuk ke kata kerja gairu syarti, gairu syarti, tanpa ada jawab syarat. Jadi langsung saja tidak ada kata kerja kedua. Dan itu sangat banyak di dalam Al-Qur'an ya. Misalnya wal laili idza saja, demi malam apabila telah gelap. Apakah arti telah gelap? Saja fil madi, telah. Nah, kalau kita artikan telah gelap, maka kurang tepat. Sebab apa? Ada idza. Maka diartikan bagaimana? Demi malam apabila akan gelap. Apalagi was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh apabila dia akan bernafas. Ini sudah selain ada idza, ada juga bahasa majas. Bernafas di situ bukan waktu subuhnya, tapi orang-orang biasanya bangun di waktu itu mereka bernafas. Ada juga wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Banyak sekali dalam Al-Qur'an idza banyak. Wal laili idza yaghsha masuk ke fi'il mudhari. Demi malam apabila dia telah menutupi, dan demi waktu siang apabila dia sudah nampak bercahaya. Diartikan pakai idza, akan nampak bercahaya, akan menutupi, gitu. Itu yang pertama ya, idza bermakna zorfiyah. Kemudian idza ini juga bisa berarti fujaiyah. Fujaiyah itu artinya tiba-tiba. Tiba-tiba. Ya. Di Al-Qur'an ada itu contoh. Idza fariqun minhum yakhshunan nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyatan. Tuh. Tiba-tiba ada sekelompok dari mereka atau sebagian orang dari mereka, orang-orang munafik. Mereka takut kepada manusia sebagaimana mereka takut kepada Allah. Bahkan mereka lebih takut kepada manusia daripada Allah. Nah, itu idza artinya apa? Tiba-tiba ada sebagian manusia yang mereka takut kepada manusia sebagaimana mereka takut kepada Allah, bahkan lebih takut mereka kepada manusia melebihi Allah. Itu diceritakan dalam Al-Qur'an. Ini adalah orang-orang munafik. Nah, itu idza artinya sudah berubah menjadi apa? Fujaiyah, tiba-tiba. Menjadi arti tiba-tiba. Nah, itu idza. Kalau idz beda lagi, artinya ketika. Ketika. Idz zorfiyah, az-zorfu li zaman al-madi. Nah, kalau idz kebalikannya, ketika ada idz setelahnya kata kerja, maka memiliki makna keterangan waktu masa lampau. Baik dia masuk di fi'il madi maupun fi'il mudhari, kata kerja masa lampau atau kata kerja yang akan dilakukan pekerjaan tersebut, atau bisa dikatakan kata kerja yang akan dilakukan mustaqbal. Tapi kemasukan idz dia merubah keterangan waktu menjadi masa lampau. Dan idz ini bisa masuk kepada al-jumlatu al-fi'liyah dan al-jumlatu al-ismiyah. Bisa masuk ke kalimat yang terdiri dari kata kerja dan juga bisa masuk ke kalimat yang terdiri dari kata benda. Berbeda dengan idza. Idza hanya bisa masuk ketika menjadi dzaraf, hanya bisa masuk ke kalimat yang terdiri dari kata kerja. Nah, idz ini ketika dia dzarfiyah, contoh dia masuk ke kalimat yang terdiri dari kata kerja, itu sangat banyak. Misalnya doa yang termaktub di dalam Al-Qur'an ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, itu ada idz tuh. Yang artinya Rabbana, wahai pencipta kami, la tuzigh,
jangan engkau condongkan hati kami ke dalam kesesatan. La tuzigh qulubana ba'da idh. Ada ba'da, sesudah hadaitana. Jadi ba'da idh artinya sesudah, satu paket sudah. Sesudah kau berikan petunjuk kepada kami. Nah, idh di sini menjadi zorof, isim yang memiliki arti waktu yang sudah terjadi, ya, lil madhi. Nah, ini dia masuknya di mana? Di kalimat yang terdiri dari kata kerja. Karena setelah idh, hadaitana itu kata kerja dari kata hada, artinya apa? Memberikan petunjuk. Itu kata kerja. Dia bisa masuk juga di fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu sedang melakukan. Umumnya fi'il mudhari itu biasa diartikan sedang melakukan. Ya'kulu, yashrabu, dia sedang makan, dia sedang minum, ya. Kalau bahasa Inggris namanya present continuous tense, yang sedang dilakukan. Nah, tapi ketika ada idh di awal, maka sekalipun itu kata kerja yang memiliki arti waktu sedang melakukan, dia berubah menjadi telah. Contoh, Allah Ta'ala mengabarkan tentang Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Ketika yarfa' fil mudhari sedang artinya. Apakah Nabi Ibrahim ketika ayat ini turun sedang membangun Ka'bah? Tidak. Ini cerita masa lampau. Maka artinya ketika pada waktu itu masa lampau, karena ada ini Nabi Ibrahim mendirikan fondasi Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail. Nah, dia merubah, ya, kata kerja yang artinya sedang melakukan berubah menjadi telah melakukan, atau perbuatan yang dimana diceritakan sudah terjadi. Itu idh. Ini rumitnya ilmu nahwu begini. Jadi Al-Quran tidak mudah untuk ditafsir-tafsirkan. Memang harus, syarat wajibnya adalah memahami ilmu tata bahasa Arab, ya. Idh yarfa'. Kemudian masuk juga idh ini bisa ke kalimat yang terdiri dari kata benda. Misalnya di dalam Al-Quran, fasaufa ya'lamuna, ya. Nah, fasaufa ya'lamuna idh al-aglalu fi a'naqihim wasalasilu yushabun, ya. Wasalasilu yushabun. Nah, kelak mereka akan mengetahui ketika itu rantai-rantai. Nah, ini diawali akan, fasaufa akan, masa yang akan terjadi, mustakbal. Tapi idh tadi memiliki arti masa lampau, karena konteksnya ini apa? Mengabarkan satu takdir. Jadi orang-orang yang berada dalam neraka itu memang Allah sudah tetapkan mereka dalam perencanaan qadanya. Idh al-aglal, pada ketika itu rantai-rantai di leher-leher mereka. Nah, berarti idh setelahnya isim, kata benda. Idh aglal fi anakihim wasalasilu yushabun, dan di rantai leher mereka, kemudian mereka pada waktu itu diseret ke dalam neraka. Kemudian idh ini juga dia bisa menjadi huruf ketika dia berfungsi sebagai ta'liliyah, alasan. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman itu, walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum. Di hari kiamat, di hari itu hari kiamat, kalian wahai orang-orang kafir tidak akan bisa bermanfaat, karena sebab kalian telah menzalimi diri kalian. Nah, if di sini artinya karena, ta'liliyah. Kemudian if juga
bisa menjadi syartiyah yang punya jawab syarat apabila ditambahkan huruf ma, idma. Kemudian yang keempat, bisa menjadi fujaiyah juga, yang artinya tiba-tiba. Biasanya itu kalau dalam Al-Quran saya belum temukan contohnya, tapi adanya dalam hadis. Contoh fujaiyah yang artinya tiba-tiba di dalam hadis itu disebutkan, riwayat Imam Muslim ya. Fa bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin tala'a alaina rajulun syadidu biyadis thiyabi. Pada waktu itu bainama. Nah, kalau fujaiyah itu diawali dengan bainama atau bainah. Pada waktu itu kami sedang duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari tiba-tiba, artinya tiba-tiba, tala'a alaina rajulun, muncul atau datang seorang laki-laki di hadapan kami, syadid biyad athiyab, yang laki-laki ini itu sangat putih bajunya. Padahal tidak ada seorang pun yang mengenali orang tersebut. Kalau tidak kenal berarti pendatang. Tapi mau mengatakan pendatang, bajunya rapi, karena biasanya kalau musafir di zaman itu pasti berdebu. Pasti berdebu. Kotor wajahnya kena debu karena dia musafir. Tapi ini unik. Semua tidak kenal, tapi dia datang dalam keadaan rapi, berarti orang mukim. Tapi kalau orang mukim harus ada yang kenali. Bingung tuh, itu sesuatu yang aneh, dan itu dalam riwayat disebutkan. Kami tidak kenal dia. Dia seorang musafir tapi kok bajunya putih, rapi, bersih. Ya, ternyata malaikat Jibril menyamar menjadi manusia. Nah, itu kata artinya apa? Tiba-tiba. Nah, itu perbedaan dari kata idza dan